Selamat siang, sekarang saya berada di Gedung Mahkamah Konstitusi, tepatnya di Gedung Kepanitraan dan Sekretaris Jenderal, di mana gedung ini digunakan untuk peserta yang hadir di dalam sidang, yang nggak bisa hadir, maka disiapkan dari panitia di gedung untuk menyaksikan acara sidang yang berlangsung. Untuk melihat eh, acara sidang seperti apa, yuk mari kita lihat. Bicara soal dampak ADP gitu ya, saya mau coba pakai analogi terbalik gitu ya. Apakah ada di dalam praktek IDP di banyak negara yang ahli telah riset tadi, praktek IDP itu yang ternyata dampak baiknya ada bagi suatu negara? Kalau dampak buruknya rasanya sudah banyak tadi ahli sampaikan gitu ya, dan masyarakat barangkali akan banyak kerugian. Kami ingin tanya, apakah ada dampak baik IDP yang terjadi di negara yang ahli pernah riset gitu ya? Dan yang bicara soal isu JETI, biasanya transition partnership tadi yang disebut banyak menggunakan itu. Dalam riset yang ahli sampaikan, tadi sekilas agak mungkin belum bisa dielaborasi lebih lanjut ya. Ketika banyak hal didasarkan kalau swasta, kalau negara itu nggak punya uang. Nah, ahli bisa jelaskan juga sebenarnya negara dalam hal ini bisa melalui BUMN untuk membuat atau membangun energi yang ramah lingkungan. Tadi sekilas ahli ngomong itu ya, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut maksudnya seperti apa. Itu kepada ahli Mr. Samusweni. Kami lanjut atau direspon dulu? Lanjut dulu ya. Lalu kepada ahli Nusirwan, mohon dijelaskan lebih lanjut. Tadi ahli sampaikan ada istilah take or pay dalam konteks kesepakatan PTBT. Itu apa sih maksudnya, dan adakah kerugian yang berdampak pada negara soal take or pay itu? Dan mungkin ahli juga bisa elaborasi dengan situasi surplus energi yang saat ini terjadi khususnya di jaringan Jawa Barat. Dan berikutnya kepada Pak Prof. Marwara, kayak itu manggil Prof aja, Prof. Apa ya? Saya teringat ketika 2016 lalu, kebetulan kami juga sebagai penerima kuasa juga di ruangan ini persis. Almarhum Prof. Natabaya, mungkin kan Prof. Marwara ketika majelis hakim yang terakhir namanya. Normanya pasti sama, Prof. Undang-Undang 6 2023 yang memang mengubah 30 2009 itu dikatakan di pasal 10 itu normanya pasti sama, tidak berubah. Usaha terhadap serikat kepentingan umum gitu ya, dapat dilakukan secara integrasi, kira-kira begitu normanya. Keluarlah muncul istilah pasal itu kalau memang bisa di-rewind lagi dari cerita 2016 lalu ya, beliau menyampaikan itu di pasal itu ya. Nah, saya mau konkretkan dengan situasi yang tadi ahli Nusirwan sampaikan. Dikatakan saat ini kalau merujuk ke amar putusan itu kan sederhananya adalah kontrol negara itu tidak dibenarkan kalau kuasa negara sudah habis dalam konteks antar milik. Nah, saya mau perdalam dalam konteks situasi saat ini. Ahli Nusirwan sampaikan berdasarkan statistik PLN yang sudah kami baca, saat ini IPB itu 30% memberikan sumbangan energi listrik. Namun agak tercengang juga sih ketika kita baca keterangan pemerintah di halaman 11 itu, per Oktober 2023 39,5% kapasitas terpasang tergantung kepada IPP. Sederhananya adalah ada tren peningkatan ketergantungan negara terhadap IPP. Nah, menurut ahli Prof. Marwara dalam konteks putusan MK sebelumnya yang menyatakan kondisional bersyarat itu, apakah dengan semakin tergantungnya negara kepada IPP itu unbundling memang sudah terjadi? Kalau dulu kan putusan 2016 kan dikatakan bersyarat istilahnya begitu. Nah, sekarang terkonfirmasi ketergantungan negara terhadap IPP semakin tinggi. Keterangan pemerintah 39% dari 2022 ke 2023. Nah, bagaimana pandangan ahli mengenai itu? Sementara itu yang mulia. Dari pemerintah, terima kasih yang mulia. Mohon perkenankan
pertama yang mulia, kami dari pemerintah menyatakan menolak ahli pertama. Ya, Bapak ajukan pertanyaan tidak untuk ahli pertama. Menolak mestinya tidak. Karena pertama yang bersangkutan ateis yang mulia, yang kedua beberapa hal yang Ya, Bapak keberatan, oke, kami catat. Sekarang ada pertanyaan tidak. ada yang tidak siap. Menolak harusnya kami Jika demikian yang mulia kami izin bisa ke ahli yang lain. ahli yang lain. Ya. Sebagian izin yang mulia, kami juga menyatakan keberatan apa yang disampaikan oleh penerjemah tadi. Karena ada beberapa yang kami catat, misalnya di jam 11.00. Ya sudah, satu kesatuan kan. Bapak menolak keterangan ahli itu. Otomatis satu kesatuan dengan. Bapak sekarang ada tidak untuk ahli yang lain? Ahli yang lain. Silakan. Pertama, kepada ahli pertama dan ahli yang kedua. Ahli kedua dan ketiga. Ahli kedua dan ketiga, mohon maaf. Terima kasih. Berkaitan dengan ahli dalam penyediaan tenaga listrik itu ada 4, yaitu pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. Dinamika saat ini adalah